Di sini, kami akan mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Proyeksi Ekspor Beras Nasional melalui Gerakan 3 Kali Lipat Ekspor Gratis Pertanian Indonesia. Penerbit jurnal, Pamator, volume dan halaman, volume 13, nomor 2, halaman 159 sampai dengan 169, tahun Oktober 2020. Penulis Siti Aminatus Sa'diyah dan Novi Diana Badur Tamami. Inti dari jurnal yang kita ambil yaitu selama neraca perdagangan beras Indonesia negatif, maka lebih banyak beras yang diimpor daripada yang diekspor. Sesuai tujuan dan strategi Kementerian Pertanian Kabinet Indonesia Maju, pemerintah mendukung gerakan 3 kali lipat ekspor gratis yang dilakukan oleh petani dan pelaku usaha. Penelitian ini menggambarkan dengan tujuan untuk yang pertama, mengetahui perkembangan produksi, konsumsi, dan impor beras Indonesia. Dan yang kedua, memastikan proyeksi ekspor beras Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan menggunakan teknik peramalan moving average, double exponential smoothing, dan ARIMA pada data ekspor tahun 1999 hingga 2018. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perdagangan internasional terjadi akibat kelebihan penawaran di negara A dan kelebihan permintaan di negara B. Pada negara A, harga komoditas sebesar PA, sedangkan harga komoditas di negara B sebesar PB, dan ceteris paribus. Pada pasar internasional, harga yang dimiliki oleh negara A lebih kecil, sehingga negara A akan mengalami kelebihan penawaran di pasar internasional. Pada negara B terjadi harga yang lebih besar dibandingkan harga pada pasar internasional. Hal ini akan menyebabkan kelebihan permintaan di pasar internasional. Pada keseimbangan di pasar internasional, kelebihan penawaran negara A menjadi penawaran pada pasar internasional, ditunjukkan pada kurva ES. Sedangkan kelebihan permintaan negara B menjadi permintaan pada pasar internasional yaitu sebesar ED. Kelebihan penawaran dan permintaan tersebut akan terjadi keseimbangan pasar sebesar P. Peristiwa tersebut akan mengakibatkan negara A melakukan ekspor dan negara B mengimpor komoditas tertentu dengan harga sebesar P di pasar internasional. Perdagangan internasional ekspor-impor terjadi karena terdapat perbedaan antara harga domestik PA dan PB dan harga internasional yaitu P permintaan ED dan penawaran ES pada suatu komoditas. Selain itu, nilai tukar mata uang di pasar internasional antar negara secara tidak langsung akan mempengaruhi ekspor dan impor di suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui perkembangan produksi, konsumsi, dan impor beras di Indonesia tahun 1999 sampai dengan 2018. Yang kedua yaitu mengetahui proyeksi ekspor beras Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan metode forecasting moving average, double exponential smoothing, dan ARIMA terhadap data ekspor tahun 1999 sampai dengan 2018. Landasan teori yang pertama yaitu permintaan adalah sejumlah produk yang akan dibeli oleh konsumen dan konsumen dapat membelinya pada berbagai tingkat kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu dan dengan anggapan hal-hal lain tetap sama atau ceteris paribus. Yang kedua yaitu penawaran, merupakan sejumlah produk tertentu yang akan dijual kepada konsumen pada berbagai tingkat kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu dan dengan asumsi hal-hal lain tetap sama atau ceteris paribus. Yang ketiga yaitu peramalan, merupakan kegiatan penerapan model yang telah dikembangkan pada waktu yang akan datang. Peramalan digunakan untuk memperkirakan aktivitas atau kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data di masa lalu untuk meminimumkan pengaruh ketidakpastian, sedangkan proyeksi menerapkan model yang telah dikembangkan pada waktu yang lalu. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data ekspor, impor, produksi, dan konsumsi beras Indonesia. Data-data tersebut merupakan data time series tahun 1999 sampai 2018 atau 20 tahun. Terdapat 3 metode peramalan yang akan peneliti ujikan terhadap data ekspor, diantaranya yaitu metode rata-rata bergerak, metode double exponential smoothing, dan ARIMA.
model analisis peramalan menggunakan metode ARIMA. Selanjutnya yaitu analisis dan hasil. Hasil analisis didapatkan yaitu 1. Hasil peramalan terdapat tingkat ekspor dengan model terbaik yaitu ARIMA. Ordo tentatif PDQ 101 menunjukkan tingkat ekspor beras 5 tahun mendatang belum dapat memenuhi target 3 kali lipat yang diinginkan. Terhitung sebesar 11.988 ton, yang merupakan 3 kali lipat dari tahun 2018 yang sebesar 3.996 ton. Berikut bisa dilihat di atas. Yang kedua yaitu prediksi margin target ekspor dengan proyeksi 5 tahun mendatang. Juga bisa dilihat di PPT. Selanjutnya yaitu kelebihan jurnal dan kekurangan. Kelebihan jurnal ini adalah penelitian ini mampu memberikan masukan agar menerapkan kebijakan terbaru untuk memenuhi margin proyeksi ekspor dengan target yang masih di atas 6.000 ton. Kebijakan yang mengarah pada peningkatan produksi serta daya saing beras Indonesia di pasar internasional. Penelitian ini juga memberikan teori yang cukup relevan, sehingga pembaca mudah memahami isi dari jurnal. Selain itu, peneliti mampu menginterpretasikan hasil uji dengan cukup simpel dengan grafik kurva dan hasil tabel peramalan. Selanjutnya itu kekurangan penelitian ini adalah penelitian tidak memberikan implikasi dan dorongan untuk penelitian lanjutan. Kesimpulannya yaitu hasil peramalan menunjukkan bahwa permodelan terbaik adalah ARIMA, Ordo tentatif PDQ 101 dengan MAP P 0,94. Berdasarkan target pemerintah tentang 3 kali lipat ekspor dari tahun 2018, masih terdapat margin yang harus dicapai dengan memenuhi target dengan asumsi kebijakan yang diterapkan sama dengan yang berlaku sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, dari Lintang dan dari Napa. Apabila ada tutur bahasa yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.